Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Rafiki dari MM22J. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik dampak Big Data pada kebijakan publik. Di era digital saat ini, data telah menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks kebijakan publik. Melalui video ini kita akan menjelajahi bagaimana Big Data dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mari kita mulai dengan memahami apa itu Big Data dan relevansinya dalam kebijakan publik. Yang pertama adalah pengertian Big Data. Dari pengertiannya, Big Data adalah kumpulan data besar dan kompleks yang sulit dikelola dengan cara yang biasa. Big Data ini istilahnya adalah merujuk pada kumpulan data besar yang sangat kompleks yang tidak dapat dikelola menggunakan metode tradisional. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, perangkat sensor, dan transaksi online. Dengan volume data yang terus meningkat, penting bagi kita untuk memahami bagaimana data ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan publik. Big Data bukan hanya tentang jumlah data, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Selanjutnya adalah potensi dari Big Data. Big Data memiliki potensi yang luar biasa dalam memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan menganalisis data yang tersedia, pemerintah dapat memahami pola perilaku masyarakat yang mengidentifikasi masalah sosial yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Misalnya, analisis dari media sosial membantu pemerintah memahami sentimen publik terhadap kebijakan tertentu, sehingga mereka dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat dan responsif. Dengan demikian, Big Data berfungsi sebagai alat yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Selanjutnya adalah integrasi sumber data. Integrasi sumber data adalah langkah krusial dalam memanfaatkan Big Data untuk kebijakan publik. Dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, pemerintah dapat melakukan analisis kebutuhan masyarakat secara real time. Misalnya, jika kita mengintegrasikan data kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi masyarakat. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan relevan serta membantu pemerintah merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efisien. Dan peran media siber sebagai sumber Big Data. Kita punya media siber yang bernama AMSI atau Asosiasi Media Siber Indonesia, yang disingkat dengan istilah AMSI. Media siber, khususnya media sosial, telah menjadi salah satu sumber Big Data terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk kebijakan publik. Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI ini berperan penting dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai platform media. Dengan memanfaatkan data ini, pemerintah dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang opini publik dan perilaku masyarakat. Misalnya, analisis data dari media sosial dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran media dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu manfaat dari Big Data adalah kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah. Dengan menyediakan informasi yang lebih jelas dan akurat kepada publik, pemerintah dapat memperkuat hubungan masyarakat. Misalnya melalui platform digital, data mengenai pengeluaran anggaran dan hasil program pemerintah dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Big Data dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi punya suatu trust, confidence antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.
Tantangan etika dan privasi. Meskipun big data menawarkan banyak manfaat, ada tantangan serius yang perlu dihadapi, terutama terkait dengan etika dan privasi. Pengumpulan dan analisis data dapat menimbulkan resiko pelanggaran yang privasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan regulasi yang jelas untuk melindungi hak privasi masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat memanfaatkan big data tanpa mengorbankan privasi individu. Oke. Selanjutnya adalah inovasi kebijakan. Big data dapat menjadi dasar untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan inovatif dengan memanfaatkan analisis data. Dengan memanfaatkan analisis data itu, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam bidang kesehatan, data dapat digunakan untuk merancang program yang lebih efektif untuk menangani penyakit-penyakit tertentu. Selain itu, big data juga mendorong inovasi dalam pelayanan publik, seperti pengembangan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Dengan demikian, big data bukan hanya alat analisis, tapi juga pendorong utama bagi inovasi dan kebijakan publik. Seberapa penting kita memahami big data? Oke, pentingnya pemahaman big data tidak dapat diabaikan dalam konteks kebijakan publik. Dengan memahami cara kerja dan potensi big data, para pembuat kebijakan merumuskan strategi yang lebih efektif. Namun, untuk mencapai hal ini, keterampilan analisis data juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan tentang big data harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan instruksi dari terkait. Dengan meningkatkan pemahaman tentang big data ini, kita dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih baik untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah peluang big data dalam kebijakan publik. Oke, big data membuka banyak peluang dan pengembangan kebijakan publik. Salah satunya contoh adalah analisis prediktif yang memungkinkan pemerintah untuk memprediksi masalah yang mungkin muncul di masa depan, misalnya dalam perencanaan penanganan bencana atau BNPB, yang badan terkait yang ada di situ. Dari data historis dapat dianalisis untuk mengidentifikasi daerah yang paling rentan. Selain itu, wawasan masyarakat dapat diperoleh melalui survei online, analisis sentimen di media sosial, yang membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan peluang ini, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi big data. Meskipun big data sangat besar, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah masalah privasi dan keamanan data. Selain itu, tantangan teknis seperti infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola data besar juga harus diperhatikan. Kurang pemahaman dan keterampilan dalam analisis data di kalangan pegawai pemerintah dapat menghambat pemanfaatan big data. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan ini melalui pelatihan, regulasi yang jelas, dan kolaborasi antar instansi. Mengatasi tantangan ini, kita dapat memaksimalkan manfaat big data dalam kebijakan publik. Selanjutnya adalah implementasi big data dalam kebijakan publik di Indonesia. Sudah ada banyak beberapa contoh konkret yang mungkin kita temui di Indonesia ini. Untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satunya adalah program Smart City yang ada di Jakarta, yang mengintegrasikan berbagai data untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Selain itu, pelayanan kesehatan yang ada di Surabaya juga memanfaatkan big data untuk memantau respon kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Dan penanganan bencana oleh BNPB juga menggunakan data untuk merencanakan menanggapi situasi darurat. Contoh-contoh ini merujuk bagaimana big data dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif. Kesimpulan dari video kali ini adalah, dengan memanfaatkan big data, pemerintah Indonesia semoga dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga membantu
merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Dengan langkah-langkah yang tepat, Big Data dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di Indonesia. Mari kita terus eksplorasi potensi Big Data dan kolaborasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.